Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'ida wa'allimuha fa inni imru'un maqbud wal ilmu marfu' wa yushiku ay yakhtalifa asnani fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Ruwahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-Qur'ana, pelajari olehmu Al-Qur'an, mulai dari mengenal huruf, makhraj huruf, sifat huruf, latih terus membaca, lalu hafalkan, fahami maknanya, lalu dakwahkan. Wa'allimuhun nas, yang kedua Rasulullah mengatakannya, ajarkan apa yang sudah kamu bisa faham dari Quran itu kepada manusia. Nggak boleh dikekewek sorangan. Ilmu itu harus wajib diajarkan. Jadi tersebar ilmu Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua kata Rasul, wa ta'allamu al-fara'id, dan pelajari olehmu ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Wa 'allimuha, setelah bisa ajarkan supaya makin napal dan siap melaksanakan. Fa inni mur'un maqbud, karena kata Nabi, aku adalah manusia biasa yang dibatasi oleh Allah akan umur. Rasul nggak selamanya ada, usianya beliau sampai 63 tahun. Wal ilmu marfu'un, ilmu pun diangkat oleh Allah. Kalau orang-orang yang berilmu dipanggil Allah, maka ilmunya juga diangkat. Yang tersisa adalah yang diajarkan, yang sudah ada di otak murid-muridnya. Wa yushiku ay yakhtalifasnan, dan boleh jadi ay yakhtalifa, bertengkar, isnani, dua orang yang mungkin bersaudara, ada kaitan darah karena soal waris, sehingga fala yajidani ahadan, dan dia nyari kemana-mana, kota Bandung, pinggir kota Bandung, di kota sebelah, fala yajidani, dia tidak menjumpai ahadan, seorang pun, yukhbiruhuma, yang bisa memberitahukan tentang itu yang sebenarnya. Yang ada ditunjukkannya cuman itu, di situ ada notaris. Coba konsultasi sama notaris yang nanti akan diberi pilihan oleh bapak ibu notaris. Bapak ibu mau pakai cara hukum agama atau hukum positif atau hukum adat.
Pasti yang nggak tahu ini, yang bertanya ini langsung nanya lagi, memang apa bedanya, kan gitu ya. Nah, bedanya, gampangnya nih, Bapak Ibu notaris bilangnya yang paling sering, paling gampang, bedanya kalau ilmu waris Islam laki dapat 2 bagian perempuan, kan gitu langsung ya, jawabannya itu gitu. Oh gitu, mulai kerung kan. Lah kalau yang adat gimana? Adat membagi sama. Ah udah yang adat aja, kan gitu ngomongnya dia. Ayo ya. Maka kecemplunglah semua ke dalam pernyataan Allah. Wa may yata'adda hududallah. Di surat An-Nisa 14 itu. Siapa orang yang melewati batas aturan Allah. Kita juga ngeri itu kan dengarnya kan. Atau wa may ya'sillaha, awalnya gitu. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, nggak mau pakai wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, melanggar garisnya, melewati batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka kekal selamanya. Walahu adzabun muhin, baginya ada dosa siksa yang menghinakan. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan sambung hari ini rada praktis tentang menghitung pecahan-pecahan. Kan ini tidak bisa dihindari, ada pecahan. Pecahannya ada setengah, 1/2 berarti kalau setengah. Ada 1/3 pecahannya Pak ya. Ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, dan kemudian ada 2/3. Bagaimana kalau bagian-bagian ini zawil furud ini ada? Kalau asobah mah gampang, asobah mah tinggal habiskan, sisanya dihabiskan. Menghabiskan sisa setelah dibagi zawil furud itu namanya apa? Asobah. Prinsip asobah itu lidzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki bagiannya 2 bagian perempuan. Itu saja. Jadi pecahannya Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kasusnya seorang meninggal punya ibu, punya bapak, punya suami, istrinya meninggal, ada anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 1 orang, yang standar aja ya Pak ya, ada bapak, ada ibu, kemudian ada suami, ada anak laki 1, anak perempuan 1. Ustadz itu ada lagi saudaranya, itu saudara almarhumah, saudara almarhumah, laki perempuan disebutin semuanya saudara-saudaranya. Oh itu mahjub, jangan dihitung dia ada cuman hadir aja di situ. Pada saat acara ceramah di malam tahlilan ketiga, bagi ibundanya hadir semua kan saudara-saudara yang dari Tasik, dari Garut, Sumedang, hadir semua tuh. Pada angkat tangan tuh, saya juga saudaranya, saya kakaknya almarhumah, kata yang laki-laki. Oh kakak kandung, saya kakak kandung, saya ibu sebapak. Ada lagi, saya juga adiknya, saya ibu sebapak. Angkat tangan semua. Oh saya keponakannya, angkat tangan lagi. Berapa bagian saya Pak? Gitu, kira-kira gitu Pak ya. Terbayang ya di ruangan itu ya Pak ya. Maka mulai kita cari itu Pak, zawil furudnya, yang pecahannya dapatnya tadi siapa aja. Yang pertama ada bapak yang atas kan, ayahnya 1/6. Saya harus ke situ kali ya, enggak ya? Atau tulis, bapak punya ada kertasnya? Kan ada kertasnya Pak. Ada. Bapak. Jadi olahraga. Tadi malam saya baru datang jam 12 dari Cirebon.
Jadi saya nggak siapin itu apa laptopnya Pak Nandang. Barusan dibangunin istri, ya karena itu bukan ada pengajian di Darul Barokah, iya buru-buru lah. Jadi matat, oh ini ya. Kalau bahasa Arabnya itu matat, meninggal dunia perempuan nih Pak. Kedua ya, dia ninggalin siapa? Yang pertama satu siapa Pak? Ada ayah ya. Ibunya ayah keneh. Ada suaminya. Ada anak laki-laki. Oh, Bapak nggak lihat ya sebelah sana Pak ya. Satu ya, anak perempuan. Ini anak laki-laki satu. Anak perempuan satu. Sekarang cara sederhananya aja ya Pak ya. Kita akan cari Pak, ayat Al-Qur'annya jelas. Dari mulai ayat 10, 11, 12, 13, 14. Ayah dapatnya 1/6 Pak ya. Ibu 1/6 Pak ya. Suami dapat berapa nih Pak, ada anak? 1/4. Anak laki sama anak perempuan? Anak laki asobah ya Pak ya. Anak laki asobah, anak perempuan ikutan asobah. Awalnya perempuan itu kalau nggak ada anak laki-laki, dia kemungkinannya dapat berapa? 1/2 kalau satu orang. Kalau banyakkan dapat 2/3. Ini siapa? Anak perempuan tanpa ada anak laki-laki. Ini anak perempuan. Tanpa catatannya ya, tanpa anak laki-laki. Kalau sendiri dapat 1/2, kalau lebih dari 2 orang, 2 dan seterusnya 2/3. Oke, sekarang kasusnya anak laki 1, anak perempuan 1. Kebayang Pak ya? 1 ahli warisnya adalah ayah. Di pojoknya di rumah itu pojoknya ada angkat tangan. Saya kakeknya, katanya gitu. Saya kakeknya almarhumah. Oh, udah tua tuh, 80 tahun. Oh, ternyata segini aja yang dapat dari puluhan orang tadi di rumah. Saudaranya kemana? Yang tadi angkat tangan, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Oh, dia nggak dapat karena ada anak laki-laki. Ketutup. Juga dia ketutup kalau ada ayah. Ketutup. Saudaranya kan ada ayahnya, ada saudaranya. Kata ayahnya, lu ikut-ikutan angkat tangan, kan ada gua Bapak. Ketutup, udah lu nggak ikut. Dia minggir tuh kan Pak, minggir. Yang tersisa yang ngumpul ke depan itu ini ayah, ibu, suami, anak laki, anak perempuan satu-satu. Kita ambil dari Quran berapa? Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, suami dapat 1/4, anak laki, anak perempuan ini asobah. Tadi apa asobah teh? Asobah menghabiskan sisa. Menghabiskan sisa. Jadi sisanya diambil habis sama ini, nggak disisakan. Cuman prinsipnya bagiannya adalah 2/1. Jadi di sini 2/1. 2 laki-laki, 1 perempuan. Asobah ya. Nah, sekarang persoalannya praktisnya ini kayak apa ngitungnya? Coba Pak. Jadi kita mau cari pokok masalah sekarang. PM-nya, pokok masalahnya. PM-nya, pokok masalah. Yang bisa dibagi nanti jadinya.
Kalau dalam bahasa Arab, Pak, nah mulai kita kenalin istilahnya ya Pak ya, kenalin istilahnya. Yang pertama ini namanya bast, al-bastu atau bastun. Kalau bahasa kitanya, matematika kitanya apa namanya? Pembilang. Yang ini namanya makom, namanya penyebut, angka 6. Ini pembilang, ini penyebut. Bahasa Arabnya, bahasa warisnya, ini al-bastu, ini al-maqamu. Maqam, basat maqam. Pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Jadi angkanya cuma segini, 1/6, 1/6, 1/4. Kita ambil masalahnya nih, pokok masalahnya berapa? Berapa ini pokok masalahnya? 12. Dari mana Bapak dapat angka 12? Yang bisa dibagi 6. Oke. Kalau nanti ada 2/3 sama 1/4, berarti berapa penyebutnya Pak? 14. Hah? 1/3 sama 1/4. 2/3 sama 1/4. 4 sama 3 berarti 12. Sama juga kan? Bapak pinter nih udah. Baru mulai aja udah pinter. Yang penting dapat angka itunya tuh Pak. Namanya pokok masalah kan? Kalau ada 1/8, si istri dapat 1/8, ada ayah 1/6. 1/6 sama 1/8 tuh Pak. 8 sama 6 jadi berapa pokok masalahnya Pak? 24. Bapak gimana caranya 24? KPK istinqam kelipatan kecil Pak. 6 sama 8. Berapa? Gimana tadi? 24 dapat dari mana? Habis bagi 6, habis 8. Gitu, kira-kira begitu caranya. Tapi nanti saya kasih tahu mudahnya pakai istilah pembagian ilmu waris. Kemudian ada 1/4 dengan 1/8. Berapa pokok masalahnya? 8. 1/4 sama 1/8, 8. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang pinter nih barusan jawabnya benar. Ada yang nggak paham nggak? Ada yang bingung gitu nggak? Kok Bapak nyebut-nyebut aja 12, nyebut 24, kok nyebut 8? Ada nggak yang bingung Pak? Cik Pak, ada yang bingung nggak? Jadi tahu semua ya? Alhamdulillah, tuh hebat nih, tahu semua. Sekarang saya balikin Pak ke istilah dalam bahasa faraid. Istilah bahasa faraid itu ada namanya, nomor 1 Pak, istilah nih Pak ya. Ada namanya, saya tulis Arab aja ya Pak ya. Ada namanya tamasul, at-tamasul. At-tamasul itu kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama. Misalnya cuma ada 2 ahli waris sama-sama 1/6. Cuma ada sama 1/6. Lainnya asobah misalnya Pak ya. Bapak 1/6, ibu 1/6 kan? Suami udah nggak ada, dah matinya bareng. Saudara udah nggak ada, ikutlah gempa bumi, meninggal. Yang ada cuman bapak sama ibu, sama asobah nanti ada. Asobah mah jangan itu, ada asobah menghabiskan sisa. Bagaimana kalau 6 ada 2? Kalau 6 ada 2, prinsip pembagian warisnya tamasul, dia sama, ambil 1 aja. 1/6-nya ada 7, 1 aja ambilnya. 1/8-nya ada 5, 1 yang diambilnya. Jadi berapa?
8. 1/8 Pak ya, 1/8 ada 5, 8. Ini mah ekstrimnya, contoh saya ekstrimnya. 1/6 ada 3, ada 4. Berapa jadinya? 1 aja, 6 jadinya Pak ya. Jadi tamasul itu kalau penyebutnya sama, diambil 1. Nah kayak ini nih, ini 6 sama 6 Pak ya. Dikeluarin dulu 6 sama 6 nih, karena dia tamasul. Ambil 1, jadi dianggap nggak ada 6 satunya. Ini 6 yang ini aja. Yang kedua, ada istilah namanya tadakhul. Tadakhul ini kalau 2 sama 8, 2 sama 6, 2 sama 4. Saya lagi menyebut penyebutnya Pak ya. Kita lagi ngomongin penyebut nih, yang pecahan yang di bawah. Misalnya ada di sini 1/8, ada lagi 1/2. Berarti penyebutnya ada 8 dan 2. Berarti itu bisa dibagi tengah Pak ya. 8 bisa dibagi 2 kan? Oke. Terus ada misalnya 6 sama 3. 1/6 ada 1/3. Ada yang 1/6 ada 1/3. Berarti 6 sama 3 Pak ya. Setengah kan itu? Terus ada lagi misalnya 1/2 sama 1/4. Berarti 4 sama 2 ya Pak ya. Bisa dibagi tuh Pak. Bisa dibagi. Kalau bisa dibagi kayak gitu nih namanya istilahnya bahasa Arabnya at-tadakhul. Kalau tadakhul, ambil yang gede Pak, tinggalkan yang kecil. Jadi kalau 2 sama 8, ambil 8. Jadi pokok masalahnya 8. Kita ambil dulu 8-nya, 2-nya tinggalkan. 2 sama 8. Gampangnya gitu, jadi nggak pakai mikir nanti itu habis dibagi gitu nggak. Udah, langsung yang ketiga prinsipnya adalah at-tawafuq. Tawafuq itu nggak bisa dibagi setengah, tapi sama-sama misalnya genap. 4 sama 6, betul Pak ya? 1/4 sama 1/6. Jadi berapa penyebutnya? 4 sama 6. Berapa lagi? 6 sama 8. Ya Pak ya? 6 sama 8. Bagaimana itu yang gitu caranya? Menurut prinsip ini. Setengah yang satu kalikan kepada yang lain. Jadi kalau 8 sama 6, 3 kali 8 atau 4 kali 6. Jadi setengah yang satu kalikan kepada yang lain. Kalau 8 setengahnya berapa? 4. Satunya lagi 6 kan Pak? Jadi 4 kali 6. 4 kali 6 berapa Pak? 24. Jadi kalau ada 6, penyebutnya ada 6 sama 8, pokok masalahnya pasti 24. Bagaimana caranya? Setengah yang satu kalikan kepada yang lain. Ambil setengahnya, kalikan kepada yang satunya lagi. Dapat angkanya. Gitu ya Pak ya? Dulu campakkan dulu yang sama, yang setengah ambil yang gedenya, baru yang sisa nanti kayak apa dia posisinya. Kalau ternyata sisanya 6 sama 8, berarti 3 kali 8 atau 4 kali 6. Nyambung nggak Pak? Oke. Aduh, pintar-pintar semua dalam barokah nih. Nah yang terakhir nih Pak. Yang terakhir namanya prinsipnya tabayun. Nah ini. Jadi tabayun itu Pak ada dalam waris, ada dalam silaturahmi. Tabayun tuh, fatabayyanu kan gitu ya Pak ya. Nah, tabayun. Bagaimana tabayun ini? Ekstrim ini mah. 3 sama 4. 3 sama 4. 1/3 sama 1/4. Kan 3 sama 4 penyebutnya Pak. Tabayun, kalikan langsung. Kalikan yang gitu, sisanya misalnya 2 sama 4, kalikan. 2 kali 2. 3 kali 4, berapa 3 kali 4?
12. Jadi pokok masalahnya 12. Itu yang kasusnya tabayun. Jadi tabayun ada berapa? 3 sama 4, 3 sama 6 tadakhul Pak ya. Kalau 3 sama 6 apa Pak? Karena istilah waris saja, kita mengacunya karena lagi pelajaran waris Pak ya. Ini nih, kalau 6 sama 6 apa Pak? Istilah ini nih, tamasul. Kalau 2 sama 8 tadakhul. Tadakhul Pak ya. Nomor 2, saya masih ngurut itu Pak, masih ngurut. Masih ngurut. Sekarang 4 sama 6 tawafuk. 4 sama 6 sama 8 tawafuk Pak ya. 2 sama 3 tabayun. 6 sama 8 tawafuk. 6 sama 6 tamasul. 8 sama 8 tamasul. 4 sama 4 tamasul itu mah sama. Prinsipnya kalau sama ambil 1. Mau ada 5 ambil 1. Berarti 4 aja. 1 aja 4 pokok masalah. Nah, prinsip itu udah tahu Pak ya. Oke. Sekarang pada kasus ini nih Pak. Jadi 12 itu dapat dari mana ini? Tamasul dulu ini Pak ya. Kita ambil 1 kan? Ya. Jadi tersisa sekarang 6 sama 4. 6 sama 4 jadi setengah 4 kali 6 atau setengah 6 kali 4. 3 kali 4 atau 2 kali 6. Jadi angkanya 12. Jadi pokok masalahnya 12. Nah, sekarang 12 nih Pak. 12 dibagi 6 berapa Pak? Dikali 1. Di sini ada 2. Ini 12 tadi ya, pokok masalahnya. 12 bagi 6 sama ini ya, 2. 12 bagi 4 3. Kita jumlah nih Pak. Kita jumlahkan ini. 2 sama 2 4, 4 sama 3 7. 7 Pak ya. Sedangkan pokok masalah ada 2. Sisanya berapa Pak? 12 diambil 7 5. Maka asobah laki perempuan ini dapat 5. Jadi dua anaknya laki sama perempuan dapat 5. 5 dibaginya dihabiskan semua sama berdua. 2 banding 1. Kalau kita mau gundukan jadi ada berapa ini? 3. Kenapa 3? 2 laki-laki 1 perempuan. Sederhananya koma sampai di situ. Selesai sudah. Oh, sisanya berapa? 5. 5 punya siapa ini? Si AA sama si Adek. Si AA sama si Teteh. Dapat dia. Terus gimana caranya? 2 banding 1. Yang 5 bagian itu. Jadi hartanya kalau saja 12M, maka bapak dapat berapa? 2M, ibu 2M, suami 3M. Jadi kalau istrinya meninggal dunia meninggalkan 12 miliar. Sekarang jangan pakai miliar, kegedean. 120 juta. 120 juta. Jadi bapak dapat berapa Pak? 20 juta. Ini dapat 20 juta. Suami dapat 30 juta. Nah, sisanya 50 juta buat anak laki perempuan. 2 banding 1. Laki dapat 2 bagian, perempuan dapat. Jadi 5 dibagi itu berapa Pak? Dapatnya berapa? 50 juta. Kalau dibagi 3 berapa Pak? 16, pakai koma-koma ya. Supaya tidak ada koma-koma, ditashih Pak ininya nih. Nanti digedein lagi 2 kali, 24, 2 kali terus. Jadi nanti dia menjadi 4, menjadi berapa sampai dia terbagi. Sampai ada angka satuan. Sampai ada angka
satuan. Tapi kalau bilang udahlah sampai sini aja liar gitu mah, udah 5 dibagi bertiga weh. Jadi bagi tiga gunduk jang 2-an. Jadi yang laki-laki dapat 2 gunduk, yang perempuan dapat 1 gunduk. Kan gitu doang Pak, gampang. Tinggal nyari kasus-kasus yang lain. Nah sekarang kita lihat kasus yang lain ya Pak ya. Ayo Pak, ini kan ada ujiannya nanti kan? Ada hadiahnya nggak Pak Nandang? Ada ya. Berapa coba Pak? Kalau kita tashih nih Pak, kasus ini kita tashih saja. Jadi ada berapa nih Pak? Supaya dapat dikali 3, ini kali 3 berapa? Kalau kali 2 kan 24 Pak ya. Ini masih nggak bisa dibagi. Kalau 36 bisa dibagi Pak. Nah, jadi ini berapa dapatnya? Kali 3 berarti Pak ya? Dapat 6. Ini berapa? 9. Itu berapa Pak? 15. Kalau 15 bagi 3 bisa Pak? Bisa. Jadi laki-laki dapat 10, perempuan dapat 5. Selesai kan Pak? Jadi sekarang pokok masalahnya berapa supaya bisa dibagi semua? Kita naikin terus ke atas sampai dapat pecahannya, sampai dapat. Gampang prinsipnya ya? Gampang. Naikin. Pak Ustadz hese 5 dibagi 3 mah, naikin pokok masalahnya, naikin lagi, dikali lagi, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5 terus sampai dapat angkanya. Jadi si tanah, si surat berharga tadi kita hargai jadinya berapa? 360 juta atau 3M, 36 miliar. Kalau 36 miliar berarti si bapak ayah dapat 6 miliar, ibu dapat 6 miliar, suami dapat 9 miliar. Kalau harganya 30, kalau harta warisnya dari si ibu meninggal dan dia pengusaha besar, punya 2 rumah di Bandung, di Sutraduta, harganya dua-duanya jadi 36 miliar. Nah, anaknya yang laki-laki dapat 10 miliar, anak perempuan dapat 5 miliar. Gampang. Sok bagikan Pak duitnya. Namanya naikinnya itu di tas. Nyambung sampai di sini Pak? Selesai kasusnya. Tinggal nanti kasus-kasus spesifik misalnya. Cok, sekarang Pak ada meninggal, laki-laki meninggal, ahli warisnya 2, laki-laki nih Pak, berarti kan istrinya 1 sama 1 anak perempuan. Satu istri, 1 anak perempuan. Saudaranya nggak ada. Berarti berapa tuh Pak? Istri dapat berapa kalau ada anak? Bukan. Istri dapat anak berapa? Ada anak 1/8. Istri itu gampangnya gini. Kalau nggak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak 1/8. Kebalikannya suami, bukan kebalikannya. Kalau suami nggak ada anak dapat 1/2. Kalau ada anak 1/4. Kenapa begitu? Ya karena laki-laki 2 banding perempuan, bener nggak? Jadi gampang. Nah sekarang kalau anaknya perempuan saja, kalau 1 orang 1/2, 1/2. Kalau 2 orang 2/3. Ayah sama ibu kalau ada anak 1/6. Kalau nggak ada anak 1/3. Jadi pecahannya itu cuman 1/2, 1/4, ada yang 1/4,
1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, nanti saya kasih ini, ini ada ininya Pak. Skemanya ya Pak ya. Jadi kalau 1/2 itu ada di anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan itu dapat 1/2 kalau sendiri. Setengah ya, artinya 1/2 itu setengah. 2/3 kalau banyakan. Kalau sama anak laki-laki, nih kayak ini tadi kasusnya. Perempuan 1/3, laki-laki 2/3. Dia bahasa warisnya asobah. Kalau dia nggak ada anak laki-laki, dia ada bagiannya. Begitu sama anak laki-laki, dia ke bawah asobah, jadinya menghabiskan sisa. Kalau punya bagian, itu belum tentu menghabiskan sisa. Kalau ada bagian, belum tentu menghabiskan sisa. Jadi tadi laki-laki meninggalkan istri, ada anak, jadi 1/8. Anak perempuan 1 orang setengah. Jadi berapa pokok masalahnya Pak? 2 sama 8 ambil 8. Istri dapat berapa? 1/8, dapat 1. Kalau anaknya dapat berapa Pak? 4. Berarti ada sisa tuh? Sisanya berapa berarti Pak? Bukan 2/8, sisanya berapa? Tadi kan istri dapat 1, kan masih ada 7 tuh. Anak dapat berapa? 3 itu buat siapa gitu loh. Itu kalau ada saudaranya Pak, saudara almarhum. Kalau saudaranya laki-laki, dia asobah Pak, menghabiskan sisa sama saudara-saudara yang lain. Oh, ada anak, ada saudaranya 5, berlima tuh Pak. Prinsipnya laki 2, perempuan 1. Ada laki-lakinya ternyata 2, perempuan 3, saudaranya itu menghabiskan sisa. Jadi tadi sisa 3 Pak ya sisanya ya. Kalau saudaranya meninggal, anaknya lagi Enggak. Dia kalau ke anaknya. Jadi nanti ada anak saudara. Nanti ada level cucu Pak, ada level anak, ada anak misal anak dari saudara gitu, ada anak saudara. Oke Pak, sekarang kalau mau saya kasih contoh istrinya 2. Kalau senyum-senyum gini, kenapa rupanya? Ini ada kasusnya jangan-jangan ini. Ya, harus disiapin itu Pak. Disiapin nanti rumusnya. Ada istrinya 2, terus anak perempuannya 7. Perempuannya 7. Jadi gimana tuh Pak? Begitu meninggal, ahli warisnya perempuan semua tuh. Udah aja itu, yang lain nggak ada. Cuma 2 tuh Pak. Istrinya 2, dapat berapa dia? 1/8. Terus anaknya 7, 2/3. 3 sama 8 kumaha dah? 3 sama 8 apa tadi Pak? Istilahnya apa Pak? Tabayun. Jadi langsung 8 kali 3, 3 kali 8 berapa? 24. Oke, dapat angka 24 Pak ya? Oke, 24. Ayo kita turunkan sekarang. 24. Jadi istri yang 2 dapat berapa tuh? 3. Anaknya yang perempuan dapat berapa Pak? Bukan. 16. Dapat berapa Pak?
24 bagi 3 berapa Pak? 8. 24 bagi 3, 8. 8 ya? Oke. Jadi berapa itu? 8 sama 3. 11 Pak ya? Hah? 11. Jadi sisanya berapa itu? 13. Makanya hebatnya anak laki-laki di situ, Pak. Di kota sekarang ada orang yang membuat perjanjian. Begitu ada anak lakinya, anak-anaknya perempuan saja. Jadi kemudian dia bikin perjanjian. Dia bagi dulu tuh Pak. Sebelum meninggal nih sudah. Begitu tahu hukum warisnya kayak gitu, dia bilang udahlah saya apakan tuh Pak sebelum meninggal Pak. Jadi dihibahkan. Boleh dihibahkan kalau kita melihat gelagat dulur-dulur orang tidak peduli. Bapak nih pimauten. Pimauten kayaknya betul tuh. Ya ahli warisnya perempuan semua nih. Kumaha carana? Maka mulai ada yang dihibahkan. Dah bapak mah nggak bagi waris. Sekarang mah udah masih hidup. Tesnya anak yang 7 tadi, kamu nih dapat ini ya ke toko yang itu, ruko yang itu, tuh dibagi itu. Oh ini nggak adil Pak, urusan papa sama Allah soal keadilan. Jangan tanya kamu mau dapat bagian dihibah, hibah. Kalau hibah ada ukurannya nggak Pak? Kalau hibah kaitannya sama waris itu Pak, pembagian waris. Kalau hibah pemberian nggak akan meninggal, nggak ada hubungan. Udah hibahkan sama anak-anaknya. Nih dia hibahkan. Papa masih sisakan itu ada rumah ini, yang itu jadi waris kalian. Nanti kalian bagi waris. Nah itu dia hibah-hibahkan tuh, hibah. Ada yang begitu. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Apalagi dia ngelihat gelagatnya rai rakana jauh-jauh dan sampai hari itu nggak peduli kepada anak-anaknya. Kalau gitu mah ada yang peduli orang lain ternyata. Keluarga jauh, kerabat jauh tapi kumaha carana? Dia hibah-hibahkan sama anak-anaknya dan dia hibahkan kepada saudaranya tadi. Tersinggung yang itunya tuh Pak, yang saudara-saudaranya. Kenapa? Ya kalian tidak peduli kepada anak-anak saya. Kewajiban kalian itu, begitu saya nggak punya anak laki-laki, kewajiban kalian adalah harus memperhatikan nasib, kehidupan, keadaan anak-anak saya yang perempuan. Maka sekarang saya hibahkan. Jangan khawatir nanti kamu dapat dari rumah ini. Ini rumah cuma 2 kamar kata dia. Tipenya itu tipe RSSS. Padahal rumahnya udah tuh hartanya banyak kok. Begitu udah mulai tua dah kakek jeung nenek mau nggak usah rumah besar. Rumah kecil yang cukup ngepelnya itu nyapunya ditiup aja. Bersih. Kan yang kecil aja kan? Yang kecil. Saya lagi cari kasus-kasus. Wah ini nyamuknya gede Pak, nyamuk barokah Pak. Ini kelihatannya biang nyamuk nih Pak. Sebentar, kasusnya ahli warisnya laki-laki Pak, yaitu suami yang meninggal perempuan. Ada suami 1, anak perempuan 3,
Terus saudara laki dari almarhumah 2, saudara perempuannya 1. Coba berapa pembagiannya? Ingat ya, ahli warisnya 1 suami, anak perempuannya berapa tadi? 3, saudara laki-lakinya 2, saudara perempuannya 1. Berapa tuh Pak? Suami dapat, dia ada anak 1/4. Anak perempuan 3 dapat 2/3. Saudara laki sama perempuannya asobah, menghabiskan sisa. Pokok masalahnya berapa? Jadi penyebutnya berapa tadi? 3 sama 4. 3 sama 4 jadinya apa itu Pak prinsipnya? Tabayun. Dikalikan langsung. 3 kali 4, 12. 12 bagi 4, 3. Jadi suami 3. Sekarang 3 anak perempuan 4. Jadi berapa 4 sama 3? 7. Sisanya berapa? 5 dibagi ke saudara laki dan perempuan. 2 laki-laki 1 perempuan. Kita tasih, berapa ditasihnya jadinya Pak? 12 kalau ke 24 habis nggak? Kan tadi sisanya ada tunduh nih, jadi barusan lupa saya ngomongnya. 3, jadi dari 12 berapa sisanya tadi Pak? 5 dibagi 2 laki sama 1 perempuan kan? Saudara. Kalau digundukan tuh jadi 5 kan? Pas kan? Jadi laki-laki masing-masing saudaranya dapat 2. Saudara perempuan dapat 1. Nggak usah dikasih. Jadi 12 pokok masalahnya. 12. Nyambung Pak ya? 12. Di luar kepala aja sekarang hitungnya berarti. Cuman istilah ini nih Pak yang harus diingat-ingat nih. Tamasul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Tamasul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Tabayun mah langsung dikalikan. Kalau tawafuq, setengah yang satu kalikan kepada yang lain. Kalau tadakhul, ambil yang besar. Kalau tamasul, ambil salah satu. Itu prinsipnya. Kalau tamasul, ambil 1. Kalau tadakhul, ambil yang besar. Kalau tawafuq, setengah kali yang lain. Setengah kali yang lain. Setengah yang satu kali yang lain. Tabayun, idrib, langsung kalikan. Itu tabayun. 4 prinsip itu yang kita pegang. Nanti Bapak kalau mau bagi waris nggak pakai cari-cari ayatnya, susah. Sudah ada zawil furud, namanya zawil furud itu yang bagian-bagiannya. Anak dapat berapa kalau apa, anak perempuan dapat berapa kalau apa. Nanti ada yang asobah, nggak ada bagiannya kalau asobah, dia menghabiskan sisa. Nah, kalau asobah li ghairihi berarti anak perempuan, kalau ada anak laki-laki dia ikut asobah. Kalau sendiri dia zawil furud, dia dapat bagian setengah atau 2/3 gitu ya Pak. Jadi setengah atau 2/3 itu anak perempuan. Biasanya yang perempuan-perempuan semua itu dia dapat zawil furud, ditetapkan bagiannya sudah 2/3. Yang laki-laki selalu asobah, menghabiskan sisa. Nanti dalam kasus yang kemarin kita obrolkan 2 minggu lalu ya Pak ya, kalau ternyata ini kasus nih Pak, ada anak, level anak sudah meninggal duluan daripada ayahandanya. Ini lagi mau bagi waris nih Pak, si bapak tuh meninggal dunia, mau bagi waris. Anaknya ada 3, anaknya ada 5, 2 udah meninggal dunia.
Yang satu sudah menikah, yang satu belum menikah. Nah, kita bikin kasusnya. Jadi itu pindah juga ya. Nah. Ada ahli warisnya nih, ada, oh sini aja. Ada ayah ibu. Nah sekarang Pak, ada ayah ibu ya. Anaknya itu ada 5. Anak lagi. Ini perempuan, ini laki. Ini laki. Ini perempuan, ini laki. Nah, yang ini meninggal dunia. Yang ini sudah menikah, punya anak. Berarti kan cucu ya. Anaknya 3. Laki perempuan, gak apa-apa, ini soal berikutnya nanti. Kalau bagi wariskan, sebetulnya mahjub itu artinya kalau ada anak cucu ketutup, betul Pak ya? Karena beda level kan? Kita mau bagi levelnya level anak. Jadi cucu ketutup. Cucu nggak ada waktu bagian. Begitu meninggal dunia dibariskan anak-anaknya. Oh, si kakak sulung, kakak yang kedua, anak perempuan yang ketiga, anak yang keempat almarhumah sudah punya anak 3, ada suaminya, tinggalnya deket di situ lagi. Yang bungsu udah nggak ada juga, almarhum, belum menikah. Nah, kayak apa bagiannya nih Pak? Waktu pembagian harta ini dia, kan ini asobah nih Pak, karena ada anak laki-laki kan, bagian ini asobah kayak tadi ya Pak ya, menghabiskan sisa. Begitu buka waris, cucunya hadir. Begitu cucu hadir, oh kamu mau cucu nggak level, ini level anak, nggak kebagian. Jadi cucu mah ketutup sama anak-anak. Kalau bapak kasusnya misalnya menimpa kita yang jadi anaknya, kita hadir ternyata bukan nggak diaku, tidak masuk ahli waris. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Pulang dia tuh Pak, pulang nangis. Anak bertiga nih. Kok kita kan bukan anak keturunan almarhum gitu. Kita udah ikut tahlil Pak 40 hari. Akhirnya dia mengatakan, kita memutuskan silaturahim. Kita bukan lagi keluarga ini. Udah adik-adikku, si kakaknya bilang, jangan lagi berhubungan sama keluarga itu bukan lagi uang. Ini bukan lagi uang. Sudah nggak ada lagi hubungan. Boleh nggak begitu Pak? Nggak boleh itu. Itu namanya memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim namanya al-qati. Apa? Al-qati. Apa itu al-qati? Yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata al-qati'u. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, apapun alasannya. Maka jadi dosa. Kasusnya banyak menimpa, kayak kasus kayak gini, akhirnya hampir 90% yang terjadi putus hubungan. Maka berkumpullah para ulama, ini mesti ada yang belum sempurna nih kita pahamnya. Dan banyak orang yang tidak paham tentang soal ini. Maka berkumpullah para ulama menetapkan. Nah ini menetapkan. Apa yang ditetapkannya?
Maka pada saat dia punya anak, pada saat pembagian waris, kalau meninggalnya ini belakangan sih nggak masalah ya Pak ya, karena salah waktu pembagian aja. Kenapa dinanti-nanti keburu meninggal nih ahli warisnya? Maka pembagian waris itu Pak, mestinya begitu dia meninggal, begitu dibagi warisnya. Maka ada namanya di kita itu, orang timur tuh ya katanya nggak etis lah, kuburannya masih basah sudah bagi waris. Kamu materialis banget. Bukan aku yang materialis. Kesian sama almarhumah dan kesian sama anak-anaknya nanti yang udah sakit. Kalau kita bagi waris setrik Pak, orang yang nggak ada udah jadi bukan ahli waris lagi, kesian ini anak-anaknya. Ini karena kezoliman kalian, kan gitu tuh, diceramahin begitu Pak. Gara-gara ada norma. Nah ini dia norma Pak, bahasa norma teh gini nih Pak, bahasa norma. Yang tadi itu Pak, jangan dulu ngomong warisan kalau kuburannya masih basah, itu norma. Dia dianggap baik oleh adat setempat. Padahal norma ini nggak benar menurut syariat. Kenapa nggak benar? Karena berakibat fatal nanti nih Pak. Sekarang kasusnya supaya nggak kayak gitu, udah kita lihat saja. Kalau saya selalu ditanya gimana, dia meninggalnya mana duluan? Oh duluan yang mau dibagi waris. Udah berarti dia dapat bagian. Meskipun udah nggak ada Ustadz, ya nggak ada, karena nih salah kalian bagi warisnya. Sekarang kasusnya ini meninggal duluan nih Pak. Ini meninggal COVID. Meninggal ini. Yang punya harta ayahandanya. 2 minggu setelah itu meninggal. Kan mana duluan? Anaknya. Kata buka waris, cucu pulang. Kamu mah cucu, ini mah sekarang level anak semua. Mulai kan Pak, gerutu tuh sambil jalan tuh. Udah putuskan silaturahim. Kasusnya banyak banget. Begitu kasusnya banyak banget, maka dikompilasi hukum Islam. Dikompilasi hukum Islam sekarang yang berlaku di kita. Kalau itu yang terjadi, maka dia dibagikan haknya untuk diterimakan kepada anak-anaknya. Dibagikan haknya untuk diterimakan kepada anak-anaknya. Dan itulah hikmah serta rahmat pembagian waris buat semua, membuat semuanya senang dan bahagia. Jadi dia tiga-tiganya anak itu, saya atas nama papa. Nah mulai, ini perempuan ya, atas nama mama hadir hari ini. Bukan atas nama Edi, karena anaknya Edi. Ini adalah atas nama mama. Dari mana Qurannya nggak ada? Kompilasi hukum menyebutkan boleh, dia punya hak. Tapi kalau ternyata ini nggak sepakat nih Pak, bagaimana bagiannya ya? Kita sepakati udah aja sama bagian dia ketika dia masih hidup, cakep tuh Pak. Karena dia keponakan kita. Ternyata hebatnya dia nggak gini aja. Kita nggak pakai kompilasi, bisa nggak? Bisa. Terus gimana? Nanti kita kumpulin bagian kita, setengahnya bagi buat keponakan kita. Dia nggak pakai kompilasi, dia pakai hukum yang ada sekemampuannya, tapi dia bilang sama adik-adiknya, sudah kita yang bertiga ini, mari kita berikan keponakan kita ini karena dia adalah bagian keponakan kita. Anak-anakku sini jangan kemana-mana. Papa, mama udah meninggal, jadi nggak ada, tapi kamu nanti dapat bagian dari. Begitu dihitung-hitung ternyata begitu dia dapat bagian dari uak-uaknya ini melebihi bagian ibundanya kalau ibundanya masih ada. Lebih senang dia Pak, alhamdulillah. Terima kasih Wak. Dan agama sebetulnya mengarahkan begitu. Tapi berjaga-jaga ada sikap ini yang arogan, yang tidak mau membagi bagiannya kepada keponakannya. Karena ada orang kalau sudah urusan harta tuh jadi hitam hatinya, bener Pak ya, butek otaknya, maka tampilah kompilasi hukum Islam. Jadi bagaimana cara pelaksanaannya? Sebaiknya mah jangan dulu lihat kompilasinya, sadar nggak ini kakak-kakaknya,
memang adik kita nggak dapat bagian, tapi kita punya tanggung jawab terhadap keponakan dan suaminya. Mari kita kumpulkan bagian dari kita, setengah-setengah bagiannya diberikan. Sudah nggak lihat lagi, itu sodakohnya. Dipanggil lagi itu, dipanggil pada saat itu juga acaranya, semuanya senang. Itu artinya, ini tuh bilangnya agama memerintahkan, itu isyaratnya. Ada pada hak dan kewajiban. Ulama lebih cerdas lagi. Takut-takut ini ngerti hukum waris, tidak ngerti etika, sehingga ngekekuak sorangan, maka akan jadi putus hubungan. Maka kompilasi hukum mengatakan, hadirkan dia seakan ibundanya hadir. Kalau orang udah meninggal, prinsip warisnya kan sudah nggak jadi ahli waris, benar ya Pak ya? Sorry, orang yang udah meninggal ahli waris bukan? Bukan. Dia mewaris, bukan ahli waris. Tapi pada kasus ini, kata kompilasi, boleh dia, karena tadi menghindari fitnah lebih besar, putusnya hubungan kekeluargaan, zawil arham, putus hubungan. Jadi anak itu marah pulang ke rumah putus hubungan, nauzubillah min dzalik. Jadi itulah baru kompilasi. Jadi bagaimana menerapkannya kayak tadi, kalau Pak pakai kompilasi enggak? Ya dulu jangan ini dulu, kalau saya bagi gini gimana Bapak? Itu ada keponakan Bapak tuh. Ya udah nanti setengah-setengah bagian kita bagi buat keponakan. Itu sedekah kita. Oh udah cakep, gak usah pakai kompilasi. Berlakukan. Kenapa Ustadz mengarahkan begitu? Karena level ibunya yang udah nggak ada tidak jadi ahli waris. Yang ahli waris adalah anak-anak yang masih ada. Tanya dulu anak-anak yang masih ada, punya hati nurani nggak? Oh iya, saya mau kasih. Mau kasih berapa kira-kira? Gitu kita tuh Pak. Kan itu diuji dia. Saya butuh banget kalau melancik meren terus baleung harta. Saya seperempat aja lah dari bagian saya kasih nanti buat mereka. Duka lancik-lancik saya. Bisa jadi setengah lancik saya mah geus baleung har. Ternyata lebih pelit baleung harta Pak. Kan makin banyak harta orang teh cenderungnya makin pelit. Jadi mendingan banyak harta tidak pelit. Ingat kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu semua fitnah. Karena dia fitnah, anak sama harta tadi Pak ya. Karena kaitan anak sama harta. Gara-gara harta anak jadi pergi, benar Pak ya? Atau gara-gara anak harta jadi hilang. Misalnya, dua-duanya fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Maka untuk urusan harta sama anak, kaitannya sama pembagian, serahkan sama Allah, karena itu yang paling adil. Tapi di situ ada norma namanya. Nah ini dia tadi. Pada kasus kayak gini, Bapak harus mengatakan begini. Kuncinya nih Pak. Saya sambil duduk nih Pak. Pindah lagi dia. Normanya gini. Harta waris itu bukan pendapatan kita, benar Pak ya? Bukan jerih payah kita, bukan hasil keringat, benar Pak ya? Itu mah diuji kita, ditolak nggak boleh, diterima harus sikap adil. Diterima harus dengan sikap adil, ditolak tidak boleh. Oh maaf, saya nggak terima bagian waris saya. Oh itu sama dengan mencoreng nama ayah dan almarhumah ibunya. Dia teh kaya banget Pak, hartanya, duitnya tidak berseri Pak. Tapi ternyata begitu bagi waris, cuman bagian teh 5 juta. Apa sikap dia begitu? Akang kenging sabaraha ieu teh bagi waris teh aya 5 juta Kang. 5 juta mah harta saya miliaran sih ya. Tadi itu bagi. Itu sama dengan mencoreng wajah ayahnya. Dan di mata Allah boleh jadi yang 5 juta itu lebih mulia daripada 36 triliun punya dia. Nah ini sikap agama yang ditunjukkan. Betulnya orang itu begitu lahir Pak, dia membawa rezekinya masing-masing, benar Pak ya?
Jangankan udah pinter kayak kita, bisa jemput diri sendiri, bisa jemput rezeki kita sendiri, bahkan menjemputkan rezeki istri dan anak-anak kita. Anak bayi saja sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun, Allah nyebutnya binatang melata, yang gak mikir maksudnya. Binatang melata saja tidak ada satupun yang aku biarkan setelah aku ciptakan dia mati kelaparan, kecuali aku beri naluri dan aku siapkan makanannya dengan cara aku, kata Allah. Bapak tahu burung gagak, Pak? Burung gagak tuh warnanya hitam, Pak ya? Tapi anaknya putih. Waktu anaknya menetas, Pak, waktu anaknya ada, burung gagak itu nggak ngaku, Pak. Itu bukan anak aku, dia warnanya beda. Nalurinya, dia tidak ngasih makan. Lalu dari mana makanannya itu? Kata Allah, urusan aku. Dia mengeluarkan bau badannya yang khas. Bau badan itu mengundang serangga datang. Ditangkap makan. Naluri serangga yang jadi makanan anak gagak itu, dia mendekati bau itu. Kata Allah, kamu makanannya dia. Jadi makanannya datang sorangan. Begitu besar, baru keluar tuh, Pak, si bulunya tuh. Baru indungnya bilang, oh dia anakku, baru dia aku, Pak. Baru dia aku. Dan dia sudah tidak mengeluarkan lagi semerbak baunya, udah nggak ada lagi itu. Serangga-serangga datang mendekati dia, udah nggak ada lagi. Maka ini jadi kewajiban aku sekarang menyebutkan rezeki. Subhanallah, cara Allah memberi rezeki, hatta dia tidak berdaya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat orang itu jangan dulu ngomong waris. Sebelum waris dibagikan, kita bawa rezeki masing-masing. Ini mah coba gara-gara waris rezekinya ada, warisnya dikekewek, pedah-pedah dia anak cikal, Pak, bagi sekahayangna. Coba ada nggak yang gitu Pak kasusnya, Pak? Oh, banyak banget. Fitnahnya gede banget. Itu kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnahnya itu berat. Maka kesimpulan saya, priority kalau saya beri nomor, tinggalkan ilmu buat mereka. Tinggalkan, pertama tentu iman ya, iman buat mereka. 2, ilmu buat mereka, ilmu agama. 3, harta buat mereka. Sempurna. Kalau Bapak hanya meninggalkan harta saja, Bapak sedang meninggalkan fitnah buat mereka. Dan mereka bisa gontok-gontokan. Apa yang terjadi pada kita? Gak akan pernah bahagia orang tua di alam barzah, karena akan terdengar terus, diperlihatkan oleh Allah bagaimana cekcoknya anak-anaknya di atas bumi, membicarakan tentang harta yang 5 juta tadi, padahal dia punya triliunan hartanya. Dan dia tidak bertanya dalam 3 lebaran. Sepanjang Bang Toyib gak balik-balik dari, udah 3 lebaran kan gak pulang. Tidak bersilaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tidak hanya sekedar hitungan harta waris ini, tapi ada etika di situ, ada ilmu di situ, ada iman kepada Allah di situ yang mengaturnya, sehingga terjadilah semua menjadi sebuah keberkahan. Hartanya menjadi berkah. 36 miliar akan berkah dengan 5 juta yang dia terima dari ayahandanya. Sampai disuhun namun-bunannya. Ini 5 juta padahal hartanya 36 M, Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau kasih harta yang paling jelas berkahnya. Yang 36 belum tentu berkahnya. Diterima 5 jutanya. Terima kasih Akang dapat 5 juta. Terima kasih. Terima kasih adik-adikku. Ada yang butuh enggak dari Akang? Akang mau kasih sedekah enggak buat siapa ini? Oh, enggak, kasih sedekah. Jangan dari sini. Dari sini saja sedekahnya. Dari harta dia yang 36 M. Ini berapa butuhnya? 20 juta kasih. Yang 5 jutanya enggak, ini milik Akang. Ini yang jadi berkah buat hidup Akang. Mah, dia panggil. Dia kaya banget, Pak. Tapi 5 juta itu luar biasa. Isu namun mah ini dapat dari papa, Mah. Istrinya soleha, alhamdulillah. Doakan, ditahlilah. Tapi jangan dijadikan jimat 5 juta itu, Pak, dibungkus pakai kain putih gitu. Lalu disembah-sembah lah.
Lalu dicaian, airnya diminum tiap pagi, gering itu namanya dibengek kan apa ulah. Tidak begitu caranya. Ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan atau salah angke tinggal praktek segala macamnya, Bapak berpraktek di rumah, nanti ada kasus-kasus tertentu boleh tanyakan di pertemuan berikutnya. Ya Pak ya. Oke, ini ada yang bisa di copy, nanti bisa kalau Bapak paham ini juga nggak apa-apa nih Pak. Ada yang Arab nih Pak. Tuh yang ini Arab. Atau nanti saya kopikan yang ini mah ya, yang gampang-gampang aja. Nah, yang gampang ini Pak. Cara lihatnya. Punten Kang. Demikian, mohon maaf nih Pak. Aduh, saya tadi malam pulang jam 12 malam sampai rumah lewat Cipali. Baru bisa tidur jam 1-an. Jadi rada longleng. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niatlah menuntut ilmu untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya mukaddimah ya Pak ya. Nanti kasus-kasusnya Bapak bikin sendiri, nanti bikin pertanyaan untuk beberapa kasus. Terima kasih. Ada yang ditanya Pak? Ayo Pak, Kak. Waalaikumsalam Kak. Istri yang meninggal punya bapak ibu, maka bapak benar itu dapat pernah. Iya. Yang dapat orang tua itu seperenam. Jadi Iya. Kenapa lebih besar gitu? Hah? apakah bapak dan ibu dapat seperenam atau bapak dapat seperenam, itu dapat seperenam? Oh ya, nanti ada kasus yang dia dapat berdua. Nanti ada kasus ibu yang dapat bagian sepertiga dari semua. Nanti ada kasus-kasus tertentu. Dari sisa ada yang dapat ibu sepertiga dari sisa, ada yang dapat dari semua harta, dari mal, dari harta. Nanti di situ juga ada kasus-kasus kayak gitu. Nah, dari kasus yang normal, bapak seperenam, ibu seperenam. Kasus yang normal, Pak ya. Nanti syuraka, ada yang syuraka fi thuluth dalam ayat 14 di surat An-Nisa. Dia ada yang bersyuraka, bersarikat di angka sepertiga misalnya. Nanti dalam kasus tertentu. Ada kasus kalalah nanti. Kalalah nggak ada atas, nggak ada bawah, ya Pak ya. Nah itu kasus-kasus tertentu dalam pembagian waris. Ini baru standar-standarnya saja. Nah kasus bicaranya nanti Pak, kasusnya sebetulnya jarang terjadi, kasus-kasus kayak tadi. Karena ada kasus Umar misalnya, pembagian waris menyelisihi Rasulullah SAW. Beda dari Rasulullah. Tapi kata Umar, inilah dia waris. Waris itu ternyata diberi lolongkrang kayak tadi tuh Pak. Kenapa ada kompilasi? Sama seperti Umar radhiyallahu anhu berijtihad untuk hukum tertentu dari segi waris. Maka para ulama mengatakan boleh kita berkompilasi. Karena yang kita ambil adalah hikmahnya. Apa prinsip dasarnya? Jangan-jangan kita belum paham maksimal tentang hukum waris dari Al-Quran. Lolongkrang itu yang membuat kita harus menyempurnakannya ke pemahaman kita. Bukan tentang hukum waris dalam Quran, pasti sempurna. Kita yang memahaminya tidak sempurna. Kembali, standarnya seperenam. Ayah seperenam, ibunda seperenam. Itu. Kalau misalkan anaknya dua, laki dan perempuan, Ya. yang perempuan menikah sama non-muslim. Begitu ada beda agama, dia tidak saling mewariskan. Begitu beda agama, dia tidak, anak-anaknya, kita nih asumsinya tadi muslim semua Pak ya. Begitu ada anaknya satu non muslim, dia keluar dari barisan ahli waris. Keluar. Dia nggak dapat. Ada kasus saya juga sampai lama untuk kasus ini Pak. Ada anaknya di Belanda, ternyata ikut suaminya agamanya. Ini orang kaya banget di Bandung Pak. Gimana dia? Oh dia dibisiki saya, awalnya udah saya bagi itu Pak, dia dapat bagian. Itu beda agama sama, beda agama. Saya koreksi, saya bilang, ini tidak menjadi ahli waris. Jadi kumaha itu kan adik saya itu, terserah ibu, mau dikasih sodakoh terserah, kasih sodakoh silakan. Kumaha sodakoh kepada orang kafir ya, cina gitu. Ya jangan lihat kufurnya, tapi lihat
persaudaraan kemanusiaannya, dia adalah saudaramu, darah dagingmu. Urusan dia memilih keyakinan beda, ya udah tanggung jawab dia sendiri, nggak masalah Bu. Jangan lalu merasa dosa, jangan. Kasih aja, hibah saja buat mereka. Ada pahalanya nggak, serahin sama Allah lah. Mudah-mudahan nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa tahu sedekah kepada adiknya, akhirnya adiknya itu begitu meninggal suaminya yang di sana Pak, begitu nerima sedekah dari kakaknya, suaminya apa ya? Di Belanda teh, balik saya teh ke Bandung, terus masuk Islam lagi, kan bisa jadi Pak. Tapi kasus yang ada mah enggak ternyata. Enggak kayak gitu. Kita kan bicara hikmah ya Pak ya. Ya Pak mana? Kalau kebalikannya Pak, misalnya ada anak malam, Iya. dia masih bisa nerima waris dari bapaknya yang kafir. Ya itu kan urusan kafir di sananya. Jadi kalau urusannya dia ternyata dia di sana dibagi waris. Bisa nerima. Nggak masalah. Jadi bukan waris istilahnya kan, kalau berarti dia hukumnya bukan hukum Islam kan Pak ya? Iya kan? Nah, hukum kafir. Jadi hukumnya bukan hukum agama karena dia berbeda agama sama kita. Tapi ternyata dikirim. Pertanyaan Pak Nandang, diterima nggak kalau dikirim? Lihat jumlahnya Pak. Jumlahnya ternyata 5M. Bikin jalan aja kan bagus tuh Pak ya. Bikin hotel. Iya Pak. Waalaikumsalam. Saya umpamanya ya, karena ada yang terjadi di dalam masyarakat, tapi ini sebagian kecil saja. Ada yang punya anak di luar Nikah. Maksudnya di luar nikah teh, sebelum nikah dia udah punya anak. Dihelaan artinya. dapat waris atau tidak. Nah, punya 3 anak. Yang di luar nikah. Enggak, di luar nikah satu. Iya. Perempuan atau laki. Iya. Nah, dia dapat waris. Dapat Pak. Dapat. Terus kalau umpamanya kita perempuan ya, kita tidak bisa kalau menikahkan itu Wali. Yang siapa nih Pak yang? Anak. Kalau kakak bisa nikahin adiknya, adik bisa nikahin kakaknya yang perempuan. Terus? Umpamanya anak pertama nih perempuan. Anak Pertama perempuan punya adik laki-laki. Iya. Laki-laki. Nah, kita selaku orang tua berhak tidak menikahkan. Nah, kalau orang tua Beda agama. enggak, masih satu agama. Agama. Kita udah orang tuanya udah meninggal, si adik ini berhak Menikahan. Jadi wali ya. Karena yang laki-laki. adiknya laki. Karena di sebagian kecil di warga kita itu ada Iya. Anaknya Pak. Jadi gini wali itu, wali nikah. mata rantai dosa kita, mewarisin dosa ya. Dosa yang mana? Dosa yang di luar nikah tadi? Oh kaitannya bukan waris ya, waris sama nikah ya Pak ya. Bagaimana pernikahan anak yang di luar nikah gitu ya Pak ya? Kasusnya kayak gitu. Anaknya ternyata perempuan, misalnya, kan harus pakai wali. Laki-laki mah nggak pakai wali Pak. Kita ngomongnya perempuan yang kritikal aja. Siapa jadi walinya? Oh ada yang kekeh banget gini. Dia di luar hukum tuh anak lahirnya. Berarti kumaha tuh? Berarti wali hakim. Ada yang kekeh gitu Pak. Padahal ulama mayoritas mengatakan boleh, tetap walinya adalah ayahandanya. Walaupun luar nikah, tetap ayah. Dia ayahnya kok. Dia ayah benernya kok. Cuman dia dosa aja mendahului sebelum dibeli, itu aja. Jadi dipetik duluan buahnya, Pak, dibayar belakangan kan gitu ya Pak ya. Bukan dipetik doang, dimakan. Udah dipetik dia makan manis rasanya, baru dia bayar. Kan gitu, itu zolimnya itu aja. Kan pertanyaannya tuh boleh nggak nikah keburu dia hamil? Nikahkan kalau memang dia yang menghamilinya. Ada yang kekeh dikurang mau, tungguan sampai lahir. Kalau nungguan sampai lahir itu kalau sama orang lain Pak, dihamilinya. Bapak pernah menghamili nggak? Yang menghamili bojo orang kan pernah ya Pak. Ini mah dia hamil di luar nikah, belum kawin udah hamil.
kok kamu hamil kenapa? Ya udah duluan saya nafsu segala macam. Ya udah, siapa? Jelas dia, jelas. Ada buktinya, ada fotonya. Ya udah, kawinkan. Boleh dikawinkan, boleh. Tapi dalam agama etikanya dia harus beri pelajaran. Apa pelajarannya? Secara fikih, dia dijauhkan dulu tempat tinggalnya, jangan sama si orang tua. Suruh dia berat dulu. Kasih Pak tempat kecil aja, rumahnya di mana? Di Pamengpeuk Pak. Jauh ti mana? Tahun di Longlongok 2 tahun. Ntar setelah 2 tahun punya anak tuh punya anak 1 suruh pulang baru udah. Gimana rasanya kamu jauh? Ya itu resiko kamu dulu. Sebelum nikah kamu berbuat sesuatu yang diharamkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Anaknya ternyata perempuan di luar nikah. Pada saat mau nikah bertengkarlah itu orang ahli agama itu. Nggak sah. Ini bener kan, dulu kan luar nikah kan, kamu kan udah dijauhin tuh, berarti luar nikah. Ini bukan kamu jadi walinya. Siapa walinya? Kata dia, wali hak. Oke. Nah itu wali hakim itu jelas banget. Kalau bapaknya nggak ada, kecuali ada bapaknya. Bapaknya jelas gitu, ada di mana alamatnya, itu susul aja. Kalau yang nikah itu misalkan kejadian bulan lalu, terus anak ini ketahuan udah mendahului. Iya mendahului. Iya di luar nikah. Iya. Iya. Cuma anaknya itu dibuatnya. Dibuatnya. Bapak mau ngomong dibuatnya kayak apa? Ya, jadi gini, kalau Imam Asy-Syafi'i itu istihadnya gini. Udah dia nikahwinkan aja, dia punya hak-hak yang sama. Cuma dosa orang tuanya aja dia mendahului itu aja. Dia punya hak perwalian, dia punya hak waris sama, nggak beda sama adik-adiknya. Nah, ayo jangan bedakan. Orang tuanya dihukum saja. Apa hukumnya? Setelah dikawinkan dibuang jauh-jauh 2 tahun. Itu aja. Setelah itu tanya dia, ada pelajaran apa kamu selama 2 tahun? Itu Imam Asy-Syafi'i. Jangan digede-gedekan. Sampai akhirnya oh ini anak ini nggak sah ini. Oh kesian anaknya Pak. Kesian anaknya. Anaknya aku salah apa? Dia bilang itu. Salah orang tua aku yang jadi. Coba itu. Dia punya hak yang sama terhadap surga Allah Pak. Benar ya? Orang tua yang bertanggung jawab nanti. Gitu Pak. Jadi perwaliannya sama Pak. Warisnya juga sama, nggak masalah. Nah, kecuali kalau dia hamil di luar nikah, nggak tahu siapa yang menghamilinya, atau terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Dia yang kayak gitu tunggu sampai lahir, nggak boleh dikawinkan ketika dia hamil. Itu larangan, tidak boleh menikahkan saat orang hamil. Itu Pak maksudnya. Supaya apa? Jelas dulu dia lahir. Kalau udah lahir Pak, maaf Pak ya, rahim itu steril Pak. Setelah salah satu kuru itu masa iddah Pak. 3 kali suci atau 3 kali haid. Berarti 100 hari Pak ya. 3 bulan 10 hari. 100 hari itu diteliti Pak. Ternyata di rahim si ibu kalau sudah 100 hari nggak ada yang masuk. Itu dari yang masuk terakhir, janin terakhir, bukan janin, apa namanya, sperma terakhir, sudah nggak ada lagi DNA di situ, hilang, udah nggak ada pengaruh apa-apa, dia steril. Kalau 3 kali haid, 3 kali haid itu darah keluar membersihkan dari rahim seorang wanita, dan itu jadi masa iddah namanya. Maka boleh dia menikah lagi, dia baru lagi. Tapi kalau di tengah-tengah masa iddah itu bercampurnya Pak. Percampuran DNA itu membahayakan bagi anaknya nanti. Dan agama sudah mengantisipasi itu. Dahsyat nggak Pak masa iddah itu? Maka tunggu masa iddah. Nah kembali, ada orang yang masa iddah melakukannya. Nah, itu nanti akan ada penyakit-penyakit yang akibat dari yang dilarang Allah dalam Quran. Itu hikmah dari masa iddah. Terus tadi kalau yang nikah itu, nah kalau dia hamil, satu lagi bersihnya rahim itu setelah melahirkan. 3 kali haid atau melahirkan. Begitu melahirkan 40 hari dia bersih si rahimnya. Ya tanya, gumurih itu ya banyak. Halo. Nah, jadi kalau sudah 40 hari kan sudah boleh itu Pak ya, udah nggak sabar lagi kan Bapak biasanya. Nah, itu udah steril baru lagi. Ditandaan lagi ke seseorang. Makanya kalau dia bercerai segera ada masa iddahnya lagi.
Kalau bapak-bapak, kenapa bapak nggak ada idahnya? Karena nggak punya rahim. Nggak ada hubungan, nggak ada rahim. Ya Pak ya. Jadi idah itu hanya untuk yang punya rahim. Supaya apa? Supaya steril. DNA tanda janin itu hilang dia baru lagi. Itu saja ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan nanti sudah ada kasus-kasus lain, kita bicara kasus lebih spesifik, ada aul, ada rod Pak, cara ngitung aul, cara ngitung rod, segala macam. Nanti kita tapi jangan cara-cara sekarang, sebetulnya sudah otomatis bisa itu langsung. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'limana. Taqabbal ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.